Lah ibaratnya menungso. Nggih, niku mboten saged napa-napa, mboten wonten napa-napa. Semua yang menggerakkan Allah kan, sampai ujung rambut sampai ujung kaki. Allah, 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 Allah. Iya kan? Allah, Allah satu tapi banyak. Allah itu satu Tapi banyak. tapi banyak. Sebab saya bisa komunikasi dengan penguasa air, gempa, dan banjir. Ada pengalaman-pengalaman terkait dengan hal itu, bencana. Itu kan sudah waktunya memang. Itu Iya. untuk ibarat berantas wong sing duran sing korupsi. Kados dukun-dukun santet. Itu nggak pernah melihat satu momen tertentu gitu ya, menyaksikan apa begitu atau merasakan apa gitu atau mimpi apa begitu, terus kemudian tiba-tiba punya pengalaman gaib yang seperti itu gitu, ada nggak Bu? Dulu sebelumnya Mas, sebelumnya itu dulu saya pernah, itu seakan-akan saya itu gimana ya, ada serangan-serangan, terus saya itu dituntun sama orang tua, ternyata itu leluhur saya. Oh. Perjalanan memang tidak mudah, pahit. Tapi syukur alhamdulillah sekarang sudah dapat hikmahnya. Ya, Serangan-serangan itu bentuknya seperti apa Bu? Bentuknya nak jenengan aslinya kula nggih maunya niku kaget malam Jumat sing winganane niku di sini ada perang. Di sini ada perang. Jenengan lihatnya ada mak lampir niku lak ten TV kan. Loh, saya itu kemarin terkejut, ternyata ada mak lampir, ada kerandong, ada nyinya garunting, nyi kembang. Pagi itu saya mencium waktu ada dukun dua menyerang saya. Sudah saya selesaikan, terus ada lagi hadir baunya wangi sekali. Saya kan bisa mencium kehadiran seseorang gitu ya? Atau makhluk-makhluk itu bisa mencium. Ternyata waktu habis maghrib, waktu itu baru saya masukkan ini siapa yang datang. Ternyata Nyi Kembang. Terus kalau misalnya gini Bu, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu yang harus jadi pegangan itu apa sih menurut Bu Husnul, menurut panjenengan? Yakin? Iya. Oh. Yakin aja. Kalau kita nggak yakin nggak sampai. Dulu itu saya nggak yakin apa yang saya lihat, ya kan? Yang saya lihat apa itu yang terjadi sama seorang, saya itu nggak yakin. Ternyata waktu saya pernah di Kiai itu saya nggak belajar apa-apa di sana. Tapi niat saya, tujuan saya ingin hati saya tenang, tentram, aim itu aja. Tapi waktu dia meninggal, waktu sakit itu saya yang seperti waktu dia sakit saya yang menunggu, yang merawat saya. Waktu dia mau meninggal, saya itu dulu belum pernah minta sesuatu. Terus lah waktu jenengan tinggal terus kula niku terus pundi kula ngoten. Sampeyan nggak usah bingung, sampeyan yakin tok, itu aja. Hanya yakin. Tentu saya sekarang itu ilmu yakin. Ilmu yakin ya, bener. Ilmu yakin di sini kan belajar ilmu yakin, ilmu rasa. Ilmu rasa. Iya. Nah, jenengan belajar ilmu apapun kalau belum bisa merasakan kan hampa. Nggak ada rasanya. Jenengan cari ilmu yang kesempurnaan ya. Terus maksud jenengan ingin apa? Ya, ilmu kesampurnaan itu ya supaya kemudian kita bisa menjadi manusia itu tumbuh alami seperti layaknya bayi, tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi dewasa sesuai kehendak alam. Terus menurut kemudian jenengan rakyat sempurna itu yang gimana? Ya ini saya mau belajar ke sini Bu. Kan manusia nggak ada yang sempurna. Kecuali Allah. Gitu. Lah ilmu Allah. Lah saya semriki.
Saya dulu juga banyak dukun-dukun itu gini, sampean belajar ngendi? Aku pengen belajar, loh saya nggak pernah belajar. Ilmunya sampean di belakang banyak banget. Saya juga bingung, padahal saya nggak pernah belajar, tapi ternyata waktu saya menghadapi seperti ini dengan sendirinya muncul. Itu saya benar cahaya itu cahaya dari Allah. Kemujizatan itu ilmu Allah. Itu nggak bisa dilihat. Dia semacam kayak laduni begitu barangkali ya. Iya. Terus apa tuh namanya, proses menangani kayak semacam santet dan lain sebagainya itu, yang kemudian orang berobat ke sini yang puara terus akhirnya menuju sembuh, itu butuh waktu berapa hari biasanya Bu, kebanyakan? Saya langsung singkat kok Mas. Itu saya yang disantet kan itu biasanya kan makhluk-makhluk seperti ini tadi. Genderuwo, kuntilanak, buto, raksasa gitu. Langsung saya panggil. Saya Ustaz, ini kok diserang terus. Langsung dari mana dukunnya, langsung dukun saya panggil. Nggak begitu lama. Nah, langsung dukun saya panggil. Terus itu berhadapan dengan saya. Terus saya ilmunya saya ambilin, semua perewangan saya ambilin semua, itu aja. Tapi kan banyak dukun yang nggak terima, terus disantet, terus sudah saya pagerin, terus ada yang menyerang, itu nggak bisa memang, sebab saya menggunakan cahaya. Nah tapi kalau ada makhluk itu masuk ke tubuh orang yang sudah saya pagar, itu terbakar makhluk itu tadi, sebab panas. Nah, orang-orang yang nggak bisa disantet itu orang yang seperti apa kira-kira menurut panjenengan? Maksudnya nggak bisa nggak mempan dia disantet itu, orang yang seperti apa kira-kira? Gini loh, kan semua orang gini, saya juga kalau yang saya pagar itu saya kasih cahaya, insya Allah itu tidak bisa disantet. Tapi semua dukunnya nyerangnya ke saya sebab dia sudah tidak bisa menyerang orang itu tadi. Misal orang sudah sampai pada level hakul yakin misalnya hidupnya itu, apa masih bisa disantet? Insya Allah tidak bisa. Nggak bisa ya? Kalau itu yakin benar. Kalau nggak yakin sepenuhnya, yang jelasnya yakin itu yang gimana tuh Mas? Nah, menurut jenengan saya tanya. Yakin itu dia sudah sampai pada sebuah kesadaran di mana kekuatan tertinggi itu ya ketika kemudian kita bisa sadar bahwa sesungguhnya diri kita itu manifestasi dari Sang Pencipta, sehingga kita sudah nggak peduli sama yang namanya ini itu semuanya sudah percaya dengan dirinya sendiri, sudah ketemu yang sejati. Itu kalau menurut saya begitu. Jenengan bisa memahami jenengan Pak dirinya jenengan? Sudah bisa belum? Ya saya belajar Bu. Saya belajar. Nah kalau ilmu yakin gini ya, kalau orang kan kalau berkata itu mudah, aku yakin sama Allah, tapi ternyata dia pikiran masih was-was, masih khawatir, terus masih ada lagi menggunakan jimat-jimat yang lain, ya kan? Itu namanya belum yakin Mas. Walaupun orang itu sholat, zikir, tapi pemikirannya masih belum yakin sepenuhnya sama Allah. Karena sudah yakin, wis apa jari Allah. Nah bagi Allah kan nggak ada yang nggak mungkin. Panjenengan memahami Allah itu yang seperti apa Bu? Saya tanya, panjenengan nggih? Iya. Lah ibaratnya menungso, nggih. Niku mboten saged napa-napa, mboten wonten napa-napa. Semua yang menggerakkan Allah kan, sampai ujung rambut sampai ujung kaki. Allah. Iya kan? Allah satu tapi banyak. Allah itu satu tapi banyak. Paham? Banyak itu apa? Seperti apa itu Bu? Bisa menggerakkan semua yang ada di dunia. Kenapa nggak dibilang Allah banyak gitu aja? Ya enggak. Allah satu, kok Allah banyak? Allah itu gitu. satu. Kok Allah banyak?
Allah satu, tapi bisa menggerakkan semuanya. Kan yang menciptakan Allah semua. Terus apalagi? Jadi dunia ini yang menciptakan Allah semua. Ya Allah. Ya. Kalau misalnya gini Bu, terhadap orang yang punya kepercayaan di luar Islam loh ya, itu panjenengan menyebutnya seperti apa gitu? Semua orang kan ada garisnya sendiri-sendiri, Mas. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Memang itu sudah garisnya. Iya. Ada yang di sini kan banyak, ada yang Hindu, ada yang Kristen, iya kan? Yeah. Itu haknya mereka. Dia yakin dengan Tuhannya itu. Tapi yang ngasih siapa? Tetap Allah kan? Tapi melalui ini. Semua orang punya keyakinan sendiri-sendiri. Iya. Nah, berarti kalau misalnya saya dulu pernah ngaji Bu, sedikit pernah ngaji ya. Ada yang namanya sifat wajib Allah gitu ya. Yang pertama tuh wujud gitu. Kalau pemahaman Bu Husnul sendiri gitu, wujud Allah yang hakiki itu seperti apa gitu? Jenengan kalau diwujudkan sama Allah berbentuk manusia. Iya. Yang wujudkan siapa? Allah kan? Manusia masa bisa berwujud sendiri? Bisa enggak? Setahu saya itu keberadaan saya itu karena faktor kedua orang tua Bu. Terus kemudian lahir menjadi bayi. Iya, benar. Iya benar Mas. Gitu. Jadi orang tua itu gini ya, jenengan nak belajar tentang ngaten iki ibarat manusia, jenengan semerep mayit kuburan. Itulah manusia. Sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak bisa apa-apa. Itulah manusia yang sebenarnya. Sewaktu itu sudah diambil sama Allah, bisa apa? Bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa kan? Itu. Nah, iya, saya kadang bingung yang dimaksud wujud itu kan, setahu saya kalau HP itu wujudnya ya begini, gula itu wujudnya ya begini gitu. Terus yang dikatakan Allah wujud secara hakikinya itu seperti apa kira-kira Bu? Lah Allah berwujud, niku mboten niku jenengan Allah berwujud, Allah mewujudkan. Itu beda loh ya Mas. Lah Allah mewujudkan. Iki mang kekuasaan Allah, kekuatannya Allah. Diwujud manusia. Hewan. Semua tumbuh-tumbuhan. Itu kan berarti manusia, hewan wujudnya Allah. Bukan wujudnya Allah, jangan salah ya. Yang menciptakan itu Allah. Bukan wujudnya Allah. Jangan salah lah wujudnya Allah ya. Iya, semua kan menciptakan tanpa Allah apa ya bisa. Yang menghidupkan siapa? Allah kan. Terus wujudnya Allah yang hakiki sendiri itu kira-kira kita sebagai hamba itu katanya harus mengenal gitu ya. Katanya harus mengenal supaya benar-benar kenal, bisa apa? Menyaksikan gitu. Oh saya kenal Bu Husnul, saya pernah menyaksikan Bu Husnul ya. Gimana saya bisa mengenal dan menyaksikan Allah kalau nggak tahu wujudnya yang hakiki gitu? Jenengan ini kan benar kebelas iki, nggak apa-apa. Minta penjelasan ya. Jenengan minta wujud ibaratnya ngeten. Mengenal Allah dari diri kita sendiri. Jenengan sampean patut ngaten matos semanten. Niki gerak. Yang menggerakkan siapa? Siapa? Ini saya gerakkan sendiri, Bu. Jenengan bisa sendiri. Ini benar, kan jenengan bisa sendiri. Enggak, sekarang kenyataannya ini kan saya gerakkan sendiri ya. Tanpa jenengan ada roh atau nyawa, jenengan nggak bisa. Iya benar. Iya kan? Iya kan? Nah itu. Berarti wujudnya Allah itu nyawa dan roh. Iya, kan gini dikasih, bukan wujudnya, tapi kita dikasih nyawa sama Allah. Dikasih. Ya, enggak, pertanyaan saya tadi wujudnya Allah yang hakiki itu berarti nyawa sama roh gitu jawabannya. Itu yang menggerakkan. Iya, yang menggerakkan. Allah itu tidak berwujud ya Mas, itu barang gaib. Tidak berwujud, tapi katanya itu di sifatnya kok wujud itu maksudnya gimana Bu? Lah sifat-sifat Allah itu berwujud ya. Gini, sifat Allah Rahman Rahim, welas asih, kasih sayang. Nggak ada perbedaan walaupun wong memang nyembah Allah monggo, gak nyembah Allah monggo, tapi tetap dikasih. Sebab Allah tidak membutuhkan umatnya, tapi umatnya yang butuhnya Allah. Berarti intinya tidak ada wujud Allah yang hakiki ya Bu?
wujudnya itu wujudnya menungso, itu wujudnya roh. Ngaten niku Mas, Allah wujud. Bingung kabeh Mas, bingung mboten. Kabeh golek Allah ndi kan kebanyakan Allah ndi kan diwujud nih. Wujudin. Padahal itu wis termasuk terbesar anak menungso, anak itu, tapi orang itu kebanyakan nggak percaya. Sing dipercayai genane menungso iki lho, genane iki lho iso ngene bangga kan. Tapi ciptaan Allah nggak ada yang bangga kan? Ada nggak yang bangga? Kan nggak ada. Soalnya selama ini bingung Bu, nyari yang katanya Allah tuh wujud ya kan. Terus wujudnya sing hakiki ku sing endi rek. Terus ya apa kita bisa menyaksikan kalau kita nggak bisa melihat wujudnya yang hakiki gitu loh maksud saya Bu. Lah, kados niki wae sing kula jalani ngeten niki. Nggih. Nggih. Jenengan kan ingin iki mah kekuatannya Allah. Kekuasaannya Allah lan kemujizatan Allah melalui tangan. Tidak bisa berwujud manusia Mas, Allah nanti sama. Apa bedanya manusia dengan Allah kalau diwujudkan? Diciptakan iki yang cipta kabeh cuma Allah semua. Yang menggerakkan semua manusia juga Allah. Oke. Terus sekarang gini Bu Husnul, saya mau tanya, katanya ini banyak diprediksi sama orang tahun-tahun depan ini akan menjadi tahun berkelimpahan bencana, musibah di mana-mana begitu. Kalau pandangan batin panjenengan sendiri seperti apa? Iya, sebab saya bisa komunikasi dengan penguasa air, gempa, dan banjir. Gimana itu Bu? Bisa diceritakan barangkali? Ada pengalaman-pengalaman terkait dengan hal itu, bencana? Itu kan sudah waktunya memang. Itu untuk ibarat memberantas wong sing duran sing korupsi. Kados dukun-dukun santet. Makanya kan banyak sukma yang kesini, pejabat-pejabat yang kesini itu banyak banget ingin tobat. Banyak. Dia ingin selamat, tapi nggak tahu caranya dia gimana, yang monggo. Tapi saya suruh kesini sendiri kalau ingin.